Para ulama telah menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mukjizat hissiyah maupun mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat hissiyah yaitu yang konkret yang dilihat secara seperti kasat mata langsung, seperti misalnya terbelahnya bulan, kemudian makanan menjadi banyak, air keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian batang korma menangis rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disaksikan sebenarnya oleh para sahabat. Nabi memiliki mukjizat yang luar biasa dan banyak sekali sebagai bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Namun di sana juga namanya mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat ma'nawiyah itu yang perlu makna-makna yang kita hayati yang menunjukkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Ibnu Katsir menyebutkan ada 3, yaitu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Ini 3 hal-hal maknawi yang kalau kita renungkan, siapa yang baca sirah Nabi, dia pasti tahu ini Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena sirahnya telah didesain oleh Allah sedemikian rupa sehingga memberikan banyak sekali kaedah-kaedah dalam kehidupan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Beliau mengatakan siapa yang menelaah sirah Nabi, maka mau tidak mau secara daruratan dia pasti akan membenarkan Muhammad sebagai seorang nabi. Demikian juga Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim merupakan mukjizat Nabi yang tantangan sepanjang umur dunia. Allah menantang, adakah yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an, dan tidak akan pernah ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Dan di antara mukjizat Nabi yang maknawi adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, sebelumnya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang lain. Di antara mukjizat yang menunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menakjubkan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan akhlak Nabi, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajrun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Allah bersumpah demi pena, nun wal qalami, demi pena dan apa yang mereka torehkan. Setelah Allah bersumpah, Allah mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, perangai yang agung. Maka ini pujian yang hebat, karena yang memuji adalah yang maha hebat. Kalau yang muji mungkin orang biasa, mungkin tidak hebat, tapi ketika yang muji adalah Al-Khaliq, sang pencipta, yang memuji, kemudian pujiannya dibuka dengan sumpah, wal qalami wa ma yasturun, kemudian ditambah dengan wa innaka, yaitu nun taukid, dan sungguh-sungguhnya engkau, kemudian la ala, lam juga dengan taukid, sungguh-sungguh benar-benar engkau di atas perangai. Khuluqin di sini tanwin untuk menunjukkan ditafkhim, untuk pengagungan, disifati lagi dengan azim, yang agung. Sehingga kalau kita terjemahkan secara sederhana, yaitu Allah bersumpah demi pena, demi apa yang mereka torehkan, sungguh benar-benar engkau itu berada di atas perangai yang agung, di atas perangai yang agung. Kemudian Allah alam bisawab, Allah datangkan dengan jumlah ismiyah wa innaka la ala khuluqin azim, ya. Jumlah ismiyah menunjukkan akan continue bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya mulia sepanjang hayatnya. Akhlaknya mulia sepanjang hayatnya, ya. Setiap detik yang dilewati pasti Nabi di atas akhlak yang mulia. Ini faedah jumlah ismiyah. Beda dengan jumlah fi'liyah, tidak menunjukkan continue, kesinambungan. Tapi kalau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab menunjukkan continue, ya, berkesinambungan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berada di atas akhlak yang agung. Oleh karenanya Allah menyuruh kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada contoh teladan yang baik. Dan Allah bahkan mensyaratkan, kalau kamu mengaku cinta pada Allah, ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu teladani aku, ikuti sunnah-sunnahku, tiru akhlakku, ya.
Allah mempersyaratkan mengikuti Nabi sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melazimkan bahwasanya Nabi berada di akhlak yang termulia. Nabi berada di atas akhlak yang mulia. Karena kita disuruh untuk contoh Nabi. Kalau ternyata Nabi kadang-kadang akhlaknya enggak bagus, ya enggak bisa. Harus terus bagus. Kemudian kalau juga akhlak Nabi bukan yang paling top, juga tidak bisa. Berarti ada yang lebih utama untuk ditiru daripada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ketika Allah menyuruh kita niru Nabi, berarti Nabi berada di puncak akhlak. Sampai ada pertanyaan ditujukan kepada Ibnu Taimiyah tentang sikap Fudail bin Iyad, Abu Ali. Fudail bin Iyad, seorang ulama masyhur. Ketika anaknya meninggal, Ali dikenal sebagai anak yang sangat soleh. Maka Abu Ali, yaitu Fudail bin Iyad, dia tidak sedih, dia menangis. Dia menangis. Dia tidak sedih, tidak menangis, dia malah tertawa, senyum ketika anaknya meninggal dunia. Maka ada yang bertanya kepada Ibn Taimiyah, "Wahai Ibn Taimiyah, mana yang lebih afdal, Fudail bin Iyad atau Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya meninggal dia menangis. Ketika anaknya Ibrahim, anak laki-laki satu-satunya ketika itu yang hidup, Ibrahim, kemudian meninggal masih umur di bawah 2 tahun di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi gembira ketika anaknya lahir sampai dia mengatakan, "Aku menamakannya dengan nama moyangku yaitu Ibrahim." Ternyata Ibrahim meninggal, bayangkan, di pangkuan sang ayah masih kecil. Ketika itu Nabi meneteskan air mata. Dan Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan," sungguhnya hati ini bersedih. Ya, wa innal aina la tadma, sungguh mata ini mengalirkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sangat bersedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Di sini Nabi menangis. Tapi mana lebih afdal, Nabi atau Fudail bin Iyad? Maka Ibnu Taimiyah menjawab dengan jawaban yang menakjubkan. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia terkena musibah, dia menerapkan banyak ibadah yang dia lakukan. Di antaranya yaitu ibadah rahmat. Dia rahmat kepada anaknya apa yang meninggal dunia. Kemudian dia juga ibadah ridha. Dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berkata-kata kecuali dengan apa? Keridhaan. Tapi air matanya, kesedihannya menunjukkan rahmat kepada sang anak. Sementara Fudail bin Iyad didominasi dengan ridha. Sehingga dia senang dengan wafat anaknya dan dia tertawa, tidak nampak rahmat, tidak seperti yang dinampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini Nabi tetap lebih afdal. Faham? Nabi tetap lebih afdal. Faham maksudnya? Makanya sehingga Nabi bisa mengumpulkan berbagai macam ibadah dalam peristiwa tersebut. Dalam peristiwa tersebut. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, melazimkan akhlak Nabi harus yang paling top. Tidak ada yang menyelebihi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Nabi yang paling top, maka itu adalah mukjizat tersendiri. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya top dalam segala lini, dalam segala sisi. Kita dapati manusia selain Nabi, mungkin akhlaknya bagus dalam sebagian sisi, tidak seluruh sisi. Mungkin dia pemberani tapi pelit, bisa jadi. Ya, mungkin dia pemaaf, ya. Tapi ternyata dia pemalas misalnya. Ya. Jarang orang bisa mengumpulkan akhlak yang banyak terkumpul akhlak yang banyak dalam satu orang. Dalam satu sisi dia punya kelebihan, dalam sisi lain dia punya kekurangan. Berbeda dengan Nabi. Nabi SAW seluruh akhlaknya mulia. Sebagai apapun dia, maka dia yang terbaik. Ayah terbaik, suami terbaik, apalagi kawan terbaik, mufti terbaik, pemimpin negara terbaik, ya, guru terbaik, semuanya. Sikap terhadap anak-anak yang terbaik, sikap terhadap hewan yang terbaik, semua terkumpulkan pada Nabi. Karena ini konsekuensi kita disuruh mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuji Rasulullah dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat yang agung. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Dia merasa berat apa yang kalian beratin. Jadi Rasulullah kalau ada kaumnya berat, dia merasa berat. Ya. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat kebaikan untuk umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyayang, pengasih kepada umatnya. Makanya apa yang memberatkan para sahabat sangat memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat." Kalau tidak memberatkan umatku, tentu aku suruh umatku untuk bersiwak setiap kali salat. Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Ketika Rasulullah SAW di bulan Ramadan cuma tarawih berjamaah 3 kali. Sisanya dia salat di rumah. Para sahabat hari berikutnya nunggu, Nabi kok enggak keluar-keluar. Hari keempat atau hari kelima, Nabi enggak keluar-keluar. Mereka ingin diimami oleh Nabi. Kata Nabi, saya tahu keberadaan kalian, tapi saya tidak keluar. Saya takut kalau saya salat terus nanti diwajibkan oleh Allah, karena syariat yang menentukan Allah, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diwajibkan, kalian akan kesulitan. Rasulullah tidak ingin menyulitkan apa? Umatnya. Rasulullah SAW kalau umatnya berat, dia tidak ingin umatnya berat. Makanya apapun yang terbaik yang Nabi ketahui, Nabi pasti kasih tahu kepada umatnya. Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali wajib baginya untuk menyampaikan apa yang terbaik yang dia tahu untuk apa? Untuk umatnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika perang Badar, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika perang Badar kami ditimpa dengan rasa ngantuk. Allah beri rasa ngantuk kepada kaum muslimin agar ketakutan mereka hilang. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan min. Ketika Allah timpakan rasa ngantuk kepada kalian, karena kaum muslimin cuma 315, musuh 1000. Takutan wajar. Maka Allah menghilangkan ketakutan mereka, di antaranya Allah bikin rasa apa? Ngantuk. Semua orang tidur. Yang tidak tidur cuma Nabi. Nabi salat, kata Ali bin Abi Thalib, dari malam sampai subuh. Berdoa untuk umatnya. Berdoa. Kenapa? Dia sangat peduli kepada umatnya. Sahabat dibiarkan tidur, dia salat sendiri. Subhanallah. Kemudian juga kalau perang, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunna idza marral ba'su ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami kalau perang sudah sangat dahsyat, kami berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat tidak ada orang yang paling dekat dengan musuh lebih dekat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling depan kalau perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah, apakah Nabi lari duluan selamat dari Mekah? Enggak, Rasulullah terakhir. Yang lain suruh jalan dulu, hijrah. Dia amankan semua orang sudah hijrah, baru terakhir dia sama Abu Bakar. Tinggal sedikit orang yang mungkin para wanita yang lainnya, yang mustad'afin, ya, yang lemah. Tapi seluruh orang suruh pergi dulu, Nabi bertahan. Bukan dia ingin menyelamatkan dirinya dulu baru apa? Baru kaumnya, enggak. Rasulullah SAW terakhir. Ya, bagaimana perhatian Nabi kepada umatnya. Ya. Makanya tidak semua keinginan sahabat dipenuhi oleh Nabi. Mereka punya ide ini, punya ide itu, punya ide ini. Nabi tahu itu memberatkan mereka. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum. Kalau Nabi mengikuti keinginan kalian dalam banyak keinginan kalian, tentu akan memberatkan apa? Kalian. Kenapa Rasulullah SAW ingin sekali kebaikan bagi kalian? Dan apa yang memberatkan kalian akan memberatkan juga Nabi SAW. Oleh karenanya, perhatian Nabi luar biasa. Sampai pada hari kiamat, Rasulullah bilang kepada umatnya, kepada para sahabat, ana faratukum alal haud. Saya mendahului kalian di telagaku untuk menanti kedatangan kalian. Nabi, farat itu apa? Farat itu yang datang mutaqaddimun ala qaumihi, yang datang di luar kemudian persiapkan. Ibarat kalau ada yang mau datang, dia datang di luar ke rumah, siap-siapkan supaya kalian datang tinggal di jamu. Rasulullah SAW, saya di luar untuk siap menjamu apa? Kalian di telagaku. Itu Rasulullah SAW. Taib harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah SAW sangat semangat untuk memberi kebaikan kepada kaum mukminin, maka beliau berjuang berdakwah, mencontohkan segala kebaikan agar kita bisa meniru beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi orang yang berbahagia dunia maupun di akhirat. Taib di antara hal yang menunjukkan akan agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, para sahabat sering lihat Nabi di luar masjid. Akhlaknya luar biasa. Di luar masjid, mereka lihat Nabi.
Mereka ingin tahu bagaimana akhlak Nabi di rumah, karena mereka tidak bisa lihat. Mereka penasaran gimana sih akhlak Nabi di rumah. Ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi kalau lagi di rumah? Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah apa? Al-Quran. Ini jawaban yang luar biasa, kesimpulan. Bahwasanya akhlak Nabi itu Al-Quran. Artinya apa? Kau lihat semua perintah dalam Al-Quran, Nabi sudah jelas terapkan. Kau lihat seluruh larangan dalam Al-Quran, Nabi sudah meninggalkan. Seluruh ayat dalam Al-Quran, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh ini, Nabi semua kerjakan. Karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kemudian Aisyah berkata, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah kalau di rumah juga membantu istrinya. Ya, dia menjahit bajunya, dia memperbaiki tali sendalnya. Ya, yakhsifuna alahu wa yahlabu syatahu, dia juga memerah susu dari kambingnya. Sebagaimana kalian kalau lagi di rumah. Bukan berarti dia seorang nabi kemudian duduk di kursi kerajaan kemudian semuanya tinggal dilayani. Enggak, Rasulullah SAW sebagaimana kalian juga di rumah ya membantu istrinya. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlak Nabi yang sangat luar biasa di luar rumah maupun dalam apa? Dalam rumah. Karena sebagian orang kalau di luar rumah, Masya Allah, akhlaknya mulia. Dalam rumah, oh luar biasa, amit-amit ya. Oleh karenanya, ini muqaddimah yang ingin saya sampaikan bahwasanya akhlak Nabi adalah mukjizat tersendiri. Karenanya di antara sebab utama Islam tersebar di alam semesta ini karena akhlak pengikutnya. Ketika kaum muslimin benar-benar mencontohi Rasulullah SAW dalam akhlaknya, maka orang-orang non-muslim pun tertarik. Ini kok bisa begini akhlak mereka? Apa yang mereka pelajari? Kenapa mereka bisa berakhlak mulia seperti ini? Ketika mereka tahu ternyata ini Islam, maka mereka mau masuk apa? Islam. Di antara sebab utama Islam tersebar di alam semesta, di antaranya karena akhlak Nabi SAW. Apa yang buat Najasyi akhirnya masuk Islam? Bukankah ketika Ja'far bin Abi Talib ditanya oleh Najasyi, siapa gerangan Nabi kalian? Maka Najasyi bercerita, kami dulu begini, zaman jahiliyah begini. Kemudian datang seorang Nabi yang menyuruh kami untuk begini, akhlak mulia, sederetan akhlak mulia. Membuat Najasyi pun jatuh cinta kepada Nabi meskipun dia belum melihat Nabi SAW. Dan akhirnya dia masuk apa? Islam. Taib. Nah sekarang ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin membahas muqtatafat, cuma cuplikan-cuplikan dari akhlak Nabi. Ini akhlak Nabi sangat luas, sangat banyak, dalilnya sangat banyak. Namun butuh waktu yang panjang ya untuk bisa menjelaskan akhlak Nabi SAW tersebut. Kita hanya mengambil cuplikan-cuplikan untuk menunjukkan agungnya akhlak Nabi SAW. Namun sebelum kita menyebutkan cuplikan-cuplikan tersebut, saya ingin kita semua berniat ya untuk bisa berakhlak mulia. Sepakat atau tidak? Jangan sampai cuma ikut kajian, oh Nabi begitu ya. Oh gitu ya. Oh cuma gitu doang ya. Enggak, saya ingin kita berniat. Karena siapapun kita, akhlak kita enggak ada yang sempurna. Kita masih suka pemarah, kurang sabar, masih pelit, masih banyak hal, masih malas, banyak hal. Sama istri kurang perhatian, sama anak kurang perhatian. Sama istri-istri kurang perhatian. Kita ini jauh ya. Makanya saya pembicara maupun antum pendengar, kita sama-sama belajar. Kita niatkan untuk berakhlak mulia. Karena kajian kita ini bukan sekedar wawasan saja, kita ingin meniru meskipun tidak bakalan sempurna seperti Nabi, mustahil. Tapi kita menuju apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akhlak adalah agama. Akhlak adalah din, agama yang harus kita jalankan. Akhlak adalah sebab utama di antara sebab utama untuk masuk surga. Akhlak pahalanya sangat besar. Jangan disangka agama cuma puasa, cuma salat, cuma zikir, baca Quran. Enggak, akhlak ini juga agama yang sangat agung. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah at-taqwa husnul khuluq." Yang paling banyak aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata, yang paling banyak memasukkan manusia dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bayangkan Nabi mengatakan yang paling banyak
memasukkan orang dalam surga, bertakwa kepada Allah. Yang kedua tadi apa? Akhlak yang mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat di mizan seperti husnul khuluq. Yang paling berat kalau ditaruh daun timbangan memberatkan, artinya kualitas ibadahnya luar biasa, adalah ibadah akhlak mulia. Ibadah akhlak mulia. Saya ingin menekankan, ketika kita berakhlak mulia, ya, argo pahala jalan luar biasa, cepat. Seperti sabar, husnudzon kepada Allah, ya. Kemudian tidak pelit, banyak akhlak mulia. Ini pahalanya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, tidak ada amalan yang paling berat pada hari kiamat ditimbang lebih berat daripada akhlak mulia. Maka akhlak mulia ini ibadah yang agung. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sawamil qawwam." Darajat as-sawamil qawwam. Sungguh seorang dengan akhlaknya yang mulia mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Dia mungkin tidak salat malam, mungkin dia tidak puasa sunnah. Tapi karena akhlaknya mulia, maka dia mencapai derajat orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah. Bagaimana kalau dia gabungkan keduanya sebagaimana Nabi SAW? Ibadah luar biasa, akhlak luar biasa. Tapi akhlak sendiri adalah ibadah yang agung. Dengan seorang berderajat akhlak mulia, maka dia bisa mencapai derajat yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah. Rasulullah SAW yang bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Rasulullah mengkaitkan akhlak dengan iman. Kata Nabi, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Maka jangan sepelekan akhlak. Nabi yang bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat, maksudnya surganya tinggi, dekat dengan surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ahsanukum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kurang apa lagi? Dalil tentang keutamaan apa? Akhlak. Paling berat di timbangan, paling sempurna iman, paling dekat majelisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mencapai derajat orang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ini memotivasi kita untuk berusaha berakhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di atas surga. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang memperindah akhlaknya. Ini motivasi dari Nabi. Agar seorang berusaha, siapa yang berusaha dan berhasil mencapai akhlak yang mulia, Rasulullah jamin istana di atas surga. Artinya tadinya misalnya dia pemarah, kemudian dia lawan jadi penyabar. Dikasih istana di surga. Kata Rasulullah SAW, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha melatih diri untuk bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Bisa. Tadinya pemarah jadi penyabar, bisa. Pahalanya apa? Istana di surga. Dia mungkin enggak mampu bangun masjid, enggak punya duit. Tapi dia mampu berusaha melawan akhlak buruknya menjadi akhlak mulia. Rasulullah jamin istana di bagian atas surga. Dia tadinya pelit, kemudian dia paksa dirinya. Mengeluarkan duit tadi kayaknya hatinya teriris-iris kalau mau donasi. Tapi dia ngelawan, teriris cuekin aja, ngelawan. Lama-lama ketagihan bersedekah, kecanduan bersedekah. Uang banyak bingung ini mau diapain nih? Saya punya kawan-kawan yang begitu. Ini Ustaz, uang ini kemana? Ada enggak? Bingung. Sebagian orang bingung cari uang, dia uang kebanyakan mau dikemanain. Ketagihan, suka bersedekah. Sampai ketagihan. Dari ketagihan pelit, jadi ketagihan apa? Bersedekah. Lihat orang tidak sabar dia untuk kasih. Ada orang sedikit, dia kasihan, kasih. Dengar berita yang menyedihkan, segera dia kasih, ketagihan. Kalau dia sudah berubah dari pelit menjadi dermawan, Allah bangunkan baginya istana di surga. Kata Nabi SAW, "Innamal hilmu bitahallum." Sungguhnya sifat al-hilm. Hilm itu apa? Hilm itu mampu untuk membalas, tapi dia tidak balas. Di antara para nabi yang disebut dengan sifat halim adalah Ibrahim, halim.
Halim. Ibrahim alaihissalam luar biasa. Allah contohkan bagaimana dalam Al-Quran ya. Halim ya. Kaumnya ingin membakar dia. Sudah diikat, dilempar di api, dia tidak bilang ya Allah binasakan mereka, enggak. Santai aja Ibrahim alaihissalam. Santai. Kalau ada yang maki-maki dia, disebutkan dalam buku tafsir, dia mengatakan Allah yahdik, semoga Allah kasih hidayah kepadamu. Dia tidak balas. Hilm, dia mampu balas tapi dia enggak mau. Kalau dia angkat tangan minta sama Allah binasakan mereka, kira-kira mereka binasa enggak? Binasa. Dia Khalilur Rahman, kekasih Allah, tapi enggak. La halimun awwahun munib. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat halim. Sampai ketika istrinya Sarah cemburu kepada Hajar. Cemburu karena Hajar punya anak, Sarah belum. Sampai ingin dilukai Hajar. Ibrahim sabar, tidak ngomel sama Sarah. Tidak bilang, Sarah kamu nih gimana? Katanya istri soleha. Masa cemburu sama madu? Kamu ngaji yang benar? Enggak. Itu kalau kita. Ibrahim tidak, dia santai, dia jalani, dia sabar, dia bawa istrinya Hajar, udahlah mau diapain. Halim. Kalau ada orang muda untuk eksekusi kemarahannya, namun dia tahan diri, dia melatih sampai dia akhirnya tidak suka seperti itu, maka Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Ada orang tadinya sombong, angkuh, mentang-mentang duitnya banyak, mentang-mentang backingannya banyak, mentang-mentang. Terus dia baca tentang hadis Nabi tentang tawadhu. Maka dia pun tawadhu. Allah bangunkan bagi dia istana di atas surga. Jadi maksud saya, kita ini belajar ini, kita sadar bahwasanya kekurangan kita banyak dalam akhlak. Akhlak sama istri masih belum beres. Akhlak sama suami masih belum beres. Akhlak sama anak-anak masih belum beres, sama kawan, sama partner, sama tetangga masih kurang. Akhlak sama orang tua, sama kakak adik masih belum. Maka kita belajar tentang akhlak dengan niat untuk memperbaiki diri, bukan sekedar wawasan. Saya tidak mau kita ngaji cuma untuk apa? Wawasan, tapi kita berusaha sedikit demi sedikit. Kita rubah akhlak kita sedikit. Pasti akhlak kita pasti kurang, pasti. Ya. Dan kalau orang sudah berakhlak mulia, pasti Allah kasih bahagia, pasti dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita bisa punya akhlak yang mulia. Nabi saja yang sudah dipuji oleh Allah tetap berdoa. Beliau berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau telah indahkan keindahan luarku, maka indahkanlah batinku, yaitu akhlak. Akhlak. Makanya disebut fisik adalah jamal zahir, jamal keindahan di luar. Adapun akhlak adalah jamal batin, keindahan dalam. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Hafal doa tersebut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang mungkar, dari amal-amal yang mungkar, dari hawa nafsu yang mungkar, dan dari penyakit-penyakit yang mungkar. Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Ya. Kemudian Nabi mengakui dosanya. Wa taraftu bi dzambi faghfir li dzunuba jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kemudian Rasulullah berdoa, wahdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Di sini menunjukkan orang tidak ujub. Kalau dia bisa akhlak baik, siapa yang tunjukkan? Allah. Nabi mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa membimbingku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Artinya tidak ada yang bisa menghilangkan kesombonganku kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa pelitku kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menghilangkan hawaku sering marah, emosional, temperamental kecuali Allah Subhanahu wa taala. La yahdis li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Antum hafal doa ini, berdoa dalam sujud antum, doa antum. Kalau bisa ajarkan anak-anak juga berdoa dengan doa tersebut. Antum juga doain anak-anak, doain istri agar mereka berakhlak yang mulia. Karena akhlak adalah agama. Pahalanya besar. Sebab utama masuk surga. Terkadang kita terpedaya. Ini masih mukadimah ya.
Masih ada waktu kan? Masih banyak. Subuh masih lama kan subuh. Terkadang kita terpedaya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya akhlak adalah jamal batin, keindahan batin. Kadang kita merasa akhlak mulia, atau kadang kita merasa ada orang akhlaknya mulia, namun kita melihat secara zahir ternyata batinnya tidak. Batinnya tidak. Maka para ulama mengatakan akhlak sesungguhnya akan terlihat dalam beberapa kondisi. Karena dia adalah keindahan batin. Di antara kondisi-kondisi yang mengungkap akhlak seorang yang sesungguhnya, di antaranya ketika apa? Ketika safar. Ketika safar. Kalau safar disebut safar karena yusfir. Yusfir artinya mengungkapkan. Mengungkapkan. Apalagi kalau safar rombongan, safarnya berat, kelihatan ketika safar. Siapa yang pelit, siapa yang tidak pelit. Siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Siapa yang mengalah sama teman-teman, siapa yang memenang sendiri. Siapa yang egois, yang tidak, dia pilih semua pilihan buat dia. Itu menunjukkan ketahuan akhlaknya, ketahuan akhlaknya. Dengan bersafar bersama seseorang, maka akan kebongkar akhlaknya, ya, ketahuan, ya. Maunya menang sendiri, tidak mau diatur, ya. Maka subhanallah, saya diceritakan tentang sebagian ulama, benar-benar akhlak mereka luar biasa, ya. Saya diceritakan oleh guru-guru saya, ada seorang ulama, misalnya si Fulan, Syekh Fulan. Dia kalau orang safar sama dia diangkat jadi amir. Karena dia yang paling berilmu, yang paling tua, dia bilang saya jadi amir. Ya, antum jadi amir, kata dia amir safar. Karena saya amir safar, saya punya peraturan. Peraturannya yang berkhidmah melayani antum semua adalah saya. Subhanallah. Dia yang masakin, dia yang nyiapin. Pokoknya enggak ada. Sudah kesepakatan. Saya amir, harus nurut. Subhanallah, dia yang paling berilmu, dia yang paling tua, dia yang paling melayani. Sampai saya pernah ada juga syekh yang lain. Saya bilang, saya curhat, saya bilang, syekh itu gimana? Kok kayaknya saya kurang sreg. Dia bilang, Firanda, itu syekh, kalau kau safar sama dia, ini syekh yang lain lagi. Dia yang melayani semua, padahal dia yang paling tua di antara kita. Salah seorang qari terkenal, sudah meninggal rahimahullah. Pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Maka guru saya cerita, dia kalau safar sama kita, dia yang paling tua tapi dia yang melayani. Luar biasa. Akhlak terlihat ketika sedang safar. Ya. Yang tidak pernah jadi bos, tahu-tahu jadi bos. Bos melayani, ada bos mau dilayani, ya. Ya. Dahulu di zaman jahiliyah, sebagian orang digelari dengan Zadur Raqab, di antaranya Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Zadur Raqab yaitu yang menanggung semua perjalanan safar. Kalau ada orang safar sama dia, maka tidak ada yang boleh keluar duit kecuali dia. Ini akhlak sebagian orang jahiliyah. Ya. Nampak ketika safar luar biasa. Ya. Teman-teman ada juga yang begitu. Kalau kita safar sama dia, semua dia yang bayarin. Tapi jarang teman gitu, jarang. Tiketnya dia yang bayarin, makan dia yang bayar, hotel yang dia bayar. Ada juga yang begitu, tapi di akhir dia kirim invoice, ada. Subhanallah. Namanya Zadur Raqab, luar biasa. Semua dia yang apa? Tanggung. Mau cari pahala, Membantu Ibnu Sabil, membantu orang sedang bersafar. Cari pahala. Maka dia berkhidmat untuk cari pahala. Dia tawadhu kepada manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah dirimu kepada kaum mukminin. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang akhlak seorang atau akhlak kita sendiri baru kita sadari kalau kita sedang apa? Safar. Ternyata saya ego. Pokoknya kalau makan harus warung Padang. Oh, ego, mentang-mentang dia orang Padang. Yang lain enggak mau. Padahal ada yang enggak bisa makan makanan Padang. Maunya makanan Sunda misalnya, enggak, harus Padang. Nah, ini ego. Harusnya kan sekali Padang, sekali Sunda, sekali makanan Madura, sekali makanan Western. Maksudnya ego itu kelihatan ketika safar. Jadi safar itu mengungkap. Di antara kondisi yang bisa mengungkap akhlak seorang ketika sedang marah. Terlihat seorang bisa mengontrol dirinya atau tidak. Hatinya akan keluar, batinnya akan kelihatan ketika dia sedang marah. Apa yang dia sembunyikan akan terungkapkan.
Tapi kalau orang akhlak mulia, dia marah tidak marah dia bisa mengontrol diri. Kemudian di antaranya akhlak seorang bisa kelihatan kalau urusan jual beli, urusan duit. Ada orang Masya Allah kelihatannya akhlak mulia, tapi kalau sudah pinjam uang, ganti nomor telepon. Kita nggak tahu di mana dia. Hilang. Lupa dengan kita. Subhanallah. Ada teman ngeluh sama saya. Saya punya teman si A dan si B. Si B pinjam uang sama si A. Enggak kembaliin. Akhirnya satu saat si A nagih. B, utang jangan lupa. Si B marah sama si A. Ini A cerita sama saya. Akhirnya si B marah. Si A yang minjemin duit, ya enggak? Si B yang minjem utang. Ketika A nagih, si B marah-marah. Dia bilang, kamu nih gimana kok nagih sekarang? Minggu lalu saya punya duit, kau enggak nagih. Subhanallah. Nah, kamu itu kalau punya enggak usah ditagih, bayar langsung. Ini diomelin teman saya. Ini gimana Ustaz? Ya udahlah, begitulah manusia, ya sabar. Ada manusia begitu, ada. Banyak ya. Ditagih malah kita jadi ngemis, ya enggak? Ngemis sama dia, tolong saya dong bayar utangmu, tolong jadi ngemis. Ya, pengemis siapa ini? Dia lupa dulu ketika dia enggak punya uang sama sekali kita bantu. Ketika semua orang meninggalkan dia kita bantu, dia malah sekarang menghinakan kita. Enggak punya akhlak. Ada juga kalau jual beli tamak, ada. Udah jadi apa namanya? Kerjasama, partner, kelihatan tamak sekali. Tamak luar biasa. Pokoknya keuntungan mau kalau bisa 99,99% buat dia. Tamak kelihatan. Tidak mengalah, akhlak kelihatan. Ini duniawi benar, tamak. Kapan ketahuan? Ketika muamalah apa? Duit. Muamalah duit. Kemudian di antara kondisi akhlak seorang ketahuan kapan? Ketika di hadapan orang lemah. Di hadapan orang yang lemah. Ada orang Masya Allah murah senyum. Kalau ketemu orang kaya doang. Kalau ketemu orang miskin, ketus wajahnya. Ketus wajah. Ini akhlak duniawi, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita seperti itu. Kalau sama pembantu ketus, sama supir ketus. Ngomong tanpa ceplas-ceplos, ngomong seenaknya. Kamu itu ginilah apa maki-maki. Tidak ada, itu juga manusia. Itu saudara kita beriman. Dan Nabi SAW ketika mau meninggal dunia mengatakan as-salat was-salat wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, perhatikan budak-budak kalian. Budak itu apa? Strata manusia terendah di zaman tersebut. Lebih rendah daripada supir pembantu. Pembantu supir bukan budak. Budak diperjualbelikan. Itu pun Nabi suruh perhatian sama mereka karena di balik perhatian terhadap orang lemah dapat pahala. Sebagian kita akhlaknya terbongkar ketika di hadapan orang lemah, di hadapan pembantu, di hadapan supir. Demikian juga di hadapan istri. Digampar, dipukul KDRT, dihina, direndahkan, omong sembarangan, menyakiti hati istri tanpa miskinah perempuan ini. Dia dimaki-maki, direndahkan, dia mau lapor sama orang tuanya, dia malu. Dulu ini laki-laki yang saya kejar-kejar. Coba bayangkan ada seperempuan kejar laki-laki, pacaran. Terus mau nikah, bapaknya larang, jangan nikah sama laki-laki itu. Jangan, nanti begini nanti. Enggak, saya cinta sama, akhirnya nikah. Ketika nikah ternyata suaminya kurang ajar. Dia enggak mungkin lapor sama bapaknya, dia malu. Akhirnya dia dimaki-maki sama suaminya, dizalimi sama suaminya. Kelihatan akhlak suaminya. Tapi kalau suaminya ketemu teman-temannya, Masya Allah, wajah berseri-seri. Apalagi ketemu dengan istri temannya, lebih berseri-seri lagi. Sama istrinya sendiri, Allahu Akbar. Kalau angkat telepon, yang telepon temannya, Masya Allah, kaif haluk akhi, iya akhi. Sama istrinya ngomel-ngomel. Jadi nampak akhlaknya ketika di hadapan orang lemah. Nah, kita ingin tahu kadang kita merasa kita akhlak mulia, ternyata, kita ternyata enggak. Buktinya sama pembantu semena-mena, sama supir semena-mena, seakan-akan dia bukan manusia. Sebagian orang bilang, Ustaz, itu saya sama teman. Ketika kerja sama dia, saya tidak sangka. Ketika kerja, status menjadi rendah langsung. Dihabisi sama dia. Ada yang sebaliknya. Ketika kerja, Masya Allah, ternyata dia akhlaknya baik. Kelihatan. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala,